Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di seluruh tanah air. Kali ini kita akan membahas salah satu isu yang sedang hangat ya. Jadi tentang indeks harga saham gabungan. Kalau kemarin kita tahu bahwa IHSG menyentuh angka 6.500 ya. Dan itu juga sangat membuat panik ya, para investor retail khususnya. Mereka juga berbondong-bondong menjual ya sahamnya. Dan teman-teman, kalau kita lihat kilas baliknya, memang dalam IHSG crash ini sebenarnya tidak hanya terjadi satu kali ya. Terlebih kalau kita melihat di sebelum-sebelumnya di masa pandemi, kita juga melihat bahwa IHSG menyentuh angka 4.500 ya. Coba kita lihat 5 tahun belakang. Nah, ini tepatnya di bulan Maret ya, 20 Maret. Ini malah 4.194 ya. Jadi anjlok. Tapi nah, ini yang perlu digarisbawahi teman-teman, bahwa seanjlok-anjloknya IHSG ya mencapai 4.000, 4.000-an, dia tetap rebound ya. Naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik. Jadi tetap tenang teman-teman, walaupun IHSG lagi merosot. Dan saya merangkum beberapa hal yang jadi sentimen ya. Ini jadi yang pertama adalah musim yang buruk, jadi kegagalan panen. Nah, ini juga menyebabkan ada beberapa analisis menyebutkan bahwa akan ada krisis pangan. Nah, krisis pangan ini juga terlihat ketika bahan-bahan kebutuhan naik. Nah, teman-teman bisa rasakan ya. Nah, kemudian ada sentimen perang Ukraina dan Rusia. Kemudian ada penyakit mulut kaki pada sapi. Kemudian ada naiknya suku bunga The Fed. Nah, teman-teman, kalau nanti ini musim sudah baik, ya udah normal, kemudian panen berhasil, nggak ada krisis pangan lagi, kemudian perang Ukraina bisa damai, kemudian nggak ada penyakit PMK, dan rupiah menguat, insya Allah nanti IHSG akan naik lagi ya. Jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang sedang menyimpan dananya di investasi saham. Dan teman-teman yang perlu dilakukan, kadang kita berpikir ini kira-kira IHSG akan melemah atau menguat lagi ya, atau bahkan merosot lagi. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dan perlu dilakukan sebelum jam bursa. Kalau saya yang pertama, pantau kondisi pasar Asia dulu ya, market Asia dulu. Biasanya bisa, kalau pasar Asia kan biasanya lebih awal ya, jam 8-an udah buka. Jadi bisa di berita, di aplikasi investing, kemudian bisa di lewat berita CNBC ya, live ya. Kemudian kalau misalnya kita menyimpan dana yang lumayan dan itu sedang turun, bisa di hold dulu ya, tutup portonya. Kita bisa ganti sekuritas yang lain untuk trading, untuk investasi. Jadi biar tidak mengganggu psikologis kita. Yang terpenting adalah menetralkan psikologis kita, biar nggak kepikiran, nggak terlalu berprasangka buruk gitu. Nah, untuk kondisi yang paling baik itu bagusnya trading ya. Jadi misalnya hari ini harus kejual gitu. Hari ini harus kejual biar mengamankan aset untuk kondisi yang sedang melemah IHSG-nya. Nah, itu mungkin teman-teman ya yang jadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memetik cuan walaupun IHSG lagi melemah. La taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.